Bismillah. Baik. Ustaz, apakah wanita yang sedang haid atau berhalangan boleh masuk masjid ikut ta'lim atau belajar Al-Quran di masjid, dan apakah boleh memegang mushafnya dan membacanya? Baik. Ada dua persoalan di sini. Persoalan pertama tentang perempuan yang tengah haid masuk ke dalam masjid. Persoalan kedua, seorang perempuan yang tengah haid belajar Al-Quran. Ini dua hal yang terpisah. Baik, mari kita lihat dulu bahwa di masa Nabi SAW, perempuan-perempuan yang tengah dalam keadaan masa haidnya diminta oleh Nabi SAW untuk tidak mendekati masjid. Diminta untuk tidak mendekati masjid. Baik ya. Kenapa? Karena jelas keadaan dirinya belum dalam keadaan suci. Hanya oleh para ulama fikih dilihat apa ini teksnya, ya begitu diikuti. Jadi tidak banyak penafsiran-penafsiran. Sekalipun dalam beberapa hal suka menafsirkan juga gitu kan. Dalam beberapa hal. Baik. Misal saya beri contoh. Ya, Nabi menyampaikan nanti akan banyak datang orang-orang ke Mekah kan, dalam menunaikan haji, ada yang penunggang kuda, ada yang naik unta, ada yang jalan kaki. Dalam konteks seperti ini mereka nggak bisa dengan tekstual. Sebab bagaimana antum misalnya dari Indonesia mau datang ke Saudi sana mau haji pakai kuda, susah gitu kan. Mau naik unta, untanya juga transfer dulu dari sana ke sini ya. Baik, mau jalan kaki kapan nyampenya ya? Sampai kiamat kurang 2 hari belum tentu nyampe gitu kan. Baik. Karena itu ditafsirkan, oh ini maksudnya kendaraan yang cepat, kendaraan yang nyaman, bisa lewat jalur udara, ya, bisa lewat jalur laut dan sebagainya. Baik, jadi dalam menafsirkan hadis itu ada dua cara. Ada yang memang teksnya sudah jelas, nggak perlu ditafsirkan. Kalau teksnya sudah jelas, maka tidak perlu kita menafsirkan ulang, sehingga dengan itu bisa berpotensi menyalahi isinya. Ada yang kedua, yang dipahami konteksnya. Jadi yang dimaksud bukan kalimatnya, tapi makna di balik kalimat itu. Yang pertama disebut dengan al-fahmul lafzi, pemahaman kepada teksnya. Yang kedua al-fahmul ma'nawi. Misal, fahmul lafzi itu gampang ya, dalam beberapa hal. Dalam sholat kebanyakan. Dalam sholat itu nggak banyak tafsiran, jelas sekali. Jelas, ya. Kecuali nanti hikmahnya apa. Misal, kalimat takbir kan, diucapkan dengan menggunakan Allahu Akbar. Tangan diangkat, langsung letakkan. Jelas kalimatnya, faqulu Allahu Akbar. Katakan Allahu Akbar. Antum mau tafsirkan apa lagi? Oh, maksud Allahu Akbar itu Asmaul Husna. Boleh menyebut dengan nama selain itu. Itu tafsiran kreatif namanya. Ya, yang bisa merubah isinya. Ya, bisa merubah isinya. Karena itu ketika Anda menemukan kalimat seperti ini, tidak perlu ditafsirkan lagi. Yang kedua maknawi. Maknawi itu yang melihat ini maksudnya di kalimatnya atau di isinya. Kapan Nabi mengucapkan? Kemana arah ucapan ini? Nah, dan umumnya kalimat-kalimat hadis itu, ya sebagian besar menggunakan makna maknawi. Tidak lafzi dia, umumnya. Karena itu antum mesti belajar ilmu balaghah di sini untuk melihat maknanya kemana arahnya. Kalau maknawi seperti apa ditafsirkannya. Nah, sekarang saya beri contoh dulu yang maknawi sebelum masuk ke makna yang tadi, pertanyaan tadi. Misal, antum pernah dengar statement begini, sebaik-baiknya orang yang menunaikan sholat fardu itu di masjid, sedangkan sholat sunnah itu di rumah, gitu kan? Ya, Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Khair an-nawafil bima makna salat-salat sunnah terbaik itu kanat fi buyutikum, adalah yang ditunaikan di rumah-rumah kalian. Malam takunil faraid, ya, sepanjang bukan salat-salat fardu. Nah, kadang berhenti sampai di sini, enggak diteruskan. Ya, wa baiti huna, sedangkan rumahku di sini. Kalau kalimatnya antum baca dengan menggunakan tekstual saja, sebaik-baiknya salat sunnah itu di rumah. Alhamdulillah, kecuali salat fardu, sepanjang bukan salat fardu. Baik, maka Anda akan simpulkan setiap salat sunnah Nabinya di rumah. Jelas ya? Nah, tapi Ibnu Hajar al-Asqalani melihat ini bukan lafzi, ini maknawi. Ada kalimat dan rumahku di sini, maka dicek rumahku di sini, rumah Nabi di mana? Telusuri. Oh, rumah Nabi itu di masjid. Dempet dengan masjid. Berarti diartikan kata beliau, idza kana baituhu qariban minal masjid. Jika rumahnya dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid. Sebab rumah Nabi ada isyarat di situ, qarinah namanya dalam ilmu balaghah. Ada isyarat kalimat itu disandingkan dengan kedekatan rumah Nabi dengan masjid. Dan rumahku di sini. Kalau kalimat itu nggak ada, selesai masalahnya. Ya, berarti semua sholat sunnah bagusnya di rumah. Tapi ketika dilekatkan dengan kalimat tadi, ada isyarat dan rumahku di sini. Maksudnya cek rumah Anda sama nggak dengan rumah Nabi. Antara jaraknya ke masjid. Kalau rumah Anda misalnya, mohon maaf, ya, dekat dengan masjid, maka yang terbaik tunaikan di rumah. Supaya tempat sujudnya lebih banyak. Tapi kalau rumah Anda jauh dari masjid, jangan maksa. Saya mau kajian subuh di sini misalnya kan, Masya Allah. Mau kajian subuh di sini, tiba-tiba sholat sunnah qabliyahnya di Bekasi ya, Masya Allah. Belum nyampe ke sininya kapan, belum jadwal pesawat dan sebagainya, nggak akan nyambung. Sama antum dari metro, mau kajian ke sini, ya ke kota Bandar Lampung misalnya, antum tinggal di metro, berapa lama dari metro ke sini?
Qobliyah subuhnya di sana, nyampe sininya kapan? Begitu nyampe sini, ustaznya udah terbang gitu kan? Ya nggak akan nyambung. Nah ini yang disebut dengan ma'nawi. Sekarang, illat hukum bagi perempuan yang mau masuk ke masjid itu apa? Baik, fikih mayoritas mengatakan ini illat hukumnya, ada kondisi bukan nggak boleh masuk dirinya, tapi darah dikhawatirkan menetes ke tempat yang suci. Artinya apa? Kalau kemudian ada potensi-potensi atau keadaan-keadaan yang bisa menutup illat hukum itu, sebab hukum diterapkan itu, kemudian misalnya sekarang ada semacam pembalut untuk perempuan, bisa dipastikan itu terserap dengan baik, tidak menetes kan, dan memang terjamin baiknya, maka itu nggak ada masalah. Nah, itu pandangan para ulama yang melihat kepada hadis ma'nawi. Adapun yang lafzi, dia tetap dengan kehati-hatiannya. Hati-hati, takut dikhawatirkan ada yang menetes atau tembus dan sebagainya. Karena itulah sebagian mengambil jalan tengah. Kalau memang perempuan merasa aman dengan keadaannya, silahkan gak ada masalah dia masuk. Hanya dia tidak diperkenankan menunaikan amalan-amalan fardunya yang diwajibkan pada saat dia suci. Misal sholat, dia nggak perlu sholat. Jadi ketika dia masuk masjid misalnya, tidak perlu sholat sunat tahiyatul masjid. Dia tinggal duduk saja. Ya. Kemudian amalan-amalan selanjutnya yang saya teruskan pada jawaban kedua, membaca Quran misalnya. Ya. Baca Quran tidak diperkenankan. Bahkan di situ Imam An-Nawawi menyebutkan ijma' di situ. Dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, jelas beliau menyampaikan di halaman 39, paragraf yang kedua, posisi paling kanan di pertengahan, kan? Beliau menyampaikan, laqad ajma'al ulama, bahwa para ulama telah berijma' ala anna al-haidha, bahwa seorang perempuan yang haid itu, awas hati-hati, dia terlarang ya untuk membacakan Al-Qur'an dalam keadaan dirinya ghairu tahir, ya, belum suci. Tapi awas, untuk sekedar memegang mushaf dia boleh. Jadi kalau memegang mushaf gak ada masalah. Ya, yang tidak dibenarkan itu adalah ketika membacakannya. Karena yang disebut Quran itu bacaannya. Kalau tulisannya itu disebut dengan mushaf. Dihimpun di satu jilid yang sama, disebut dengan mushaf. Jadi kalau megang gak ada masalah. Yang jadi persoalan ketika dia bacakan. Ya. Kalau menyimak gak ada masalah. Misal yang lain baca, dia menyimak. Kemudian atau dia lihat terjemahannya. Atau misalnya tajwidnya ketika dibacakan dia mendengar. Kemudian dia praktekkan melalui bacaan yang lain. Itu nggak ada masalah selain Quran. Nggak ada persoalan di sini. Tapi kalau menyengaja baca Al-Quran, kata Imam An-Nawawi, itu ijma' di situ tidak diperkenankan. Untuk menghormati kesucian Al-Quran. Karena ketika bacaannya dibacakan, itu ayat suci. Sedangkan dirinya belum dalam keadaan suci. Jelas sampai sini ya? Tapi kalau megang nggak ada masalah. Saya perhatikan beberapa perempuan tuh agak unik gitu ya. Kemudian mau pegang mushaf, sedang haid pakai sapu tangan gitu kan. Ngapain antum gunakan itu? Yang paling aneh, yang kirinya nggak pakai, yang kanannya pakai. Ya? Begitu dibuka, dalamnya pakai sapu tangan begini. Antum merepotkan diri sendiri gitu kan. Kalau megang nggak ada masalah di situ. Yang keliru itu ketika dibacakan. Ya, menyengaja membaca. Kalau mendengar, tidak ada persoalan. Ya, tidak ada persoalan. Dan betapa beruntungnya seorang perempuan yang dalam keadaan demikian, Masya Allah. Ya, ada perempuan suci, nggak mau baca Al-Quran, nggak mau ikut ta'lim. Ada yang sedang haid masih mau belajar gitu kan. Itu menunjukkan keimanannya cukup baik dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jaga kalau Anda sudah dalam keadaan demikian karena tidak mudah mendapatkan nikmat keimanan seperti itu. Ya. Yang kedua, saya ingin sarankan agar setiap perempuan itu dalam keadaan sucinya dia memperbanyak amalan. Ya, karena ada hadis khusus yang terkait dengan ini di Al-Bukhari yang menyampaikan idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Jika seseorang sedang dalam keadaan uzur, bahkan sakit atau dalam perjalanan safarnya tidak bisa menunaikan amalan rutinnya, maka pahalanya tetap diberikan secara sempurna. Ini rumus umum. Jadi kalau ada seseorang misalnya antum rajin ke masjid nih, kan pahalanya banyak tuh. Banyak sekali. Yang kalau sering ngaji di Riyadhus Shalihin itu, ya di bab pertama hadis nomor 10, posisi paling kiri sebelah bawah di riwayat Abu Hurairah. Banyak pahalanya. Ya, idza salat rajuli fil jama'ati, ya salat seseorang yang ditunaikan berjamaah di masjid, tazidu ada salati fi baiti wa suqi. Itu lebih utama dibandingkan dengan salat yang ia tunaikan di rumahnya atau di tempat niaganya. Jadi kalau Anda salat misalnya di rumah, sementara itu dekat masjid, di rumahnya berjamaah, ada anak perempuan minta diimami misalnya, bapaknya pilih di rumah, dia nggak ke masjid. Itu ruginya luar biasa. Luar biasa. Sebab orang baru mau ke masjid aja, itu pahalanya sudah mengalahkan yang berjamaah di rumah. Anda sholat di rumah berjamaah, nggak ke masjid, itu kalah sama orang yang baru mau ke masjid. Baru mau tuh, belum nyampe masjid. Baru mau ke masjid. Bid'an wa ishrina darajah. 23 derajat lebih. 23 lebih. Satu derajatnya jangan main-main. Masjidnya aja 25 derajat. Satu kedua 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Itu belum berangkat. Kemudian kalau Anda bisa wudu dulu di rumah, dzalika anna ahadahum, yang demikian itu kalau satu di antara mereka
idza tawaddaa fa ahsanal wudu, bisa berwudu dulu di rumahnya sebelum dia berangkat ke masjid misalnya, ya. Kemudian dia menyempurnakan wudunya. Thumma atal masjid, kemudian dia berangkat ke masjid, maka tambah lagi pahalanya. Jadi kalau antum bisa kerjakan wudunya jangan di masjid, tempat Anda mau berangkat. Walaupun tidak salah kalau wudu di masjid, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi kalau bisa dari rumah atau tempat Anda beraktivitas, seperti di kantor mau ke masjid, itu plus. Wa khutta bi kulli khutwatin yurfa'u biha darajat. Setiap Anda melangkah yang pertama diangkat derajatnya. Langkah selanjutnya yumha biha sayyi'at, dihapuskan kesalahan-kesalahan kecilnya. Itu belum nyampe masjid. Belum nyampe. Makanya tidak sedikit orang ketika mau berangkat pada tempat kebaikan, meninggal di tengah jalan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada, bahkan pernah orang bunuh 100 orang. Ya, pernah bermaksiat banyak, mabuk-mabukan, pernah berzina, dia mau berubah. Dia mau ikut ta'lim pada tempat seorang syekh di masjid. Karena di Timur Tengah itu tempat ta'lim enggak ada, jarang yang di rumah-rumah, sangat jarang. Umumnya di masjid. Begitu dia mau berangkat, ya, kemudian dia bertobat kepada Allah, ya, di jalan dia berangkat, di pertengahan dia meninggal. Ya, belum nyampe ke sana sampai turun ayat di sini mengisahkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, dakhalal jannah, masuk surga dia. Ya, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan siapa, Masya Allah, yang dia berusaha untuk berubah karena Allah dan Rasulnya, dia baru keluar berangkat, belum sampai ke tujuan. Maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Kemudian dia wafat misalnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Sempurna, ya. Maka teman-teman sekalian, Anda bisa bayangkan kalau ada seseorang baru di jalan saja pahala dapat. Masuk masjid, wa idza dakhala al-masjid, apabila telah masuk ke dalam masjid, ini yang paling menarik. Ini yang paling menarik. Kutibat 'alaihi ma kana fis shalah. Kutibat 'alaihi ma kana fis shalah. Maka dituliskan pahala salatnya sempurna, padahal belum salat. Dituliskan sampai dia masuk. Sampai ketika dia mengatakan Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, ya Allah, mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu. Wal malaikatu yaqulun, para malaikat langsung berkata, Allahumma arhamhu, ya Allah mohon rahmati orang ini. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah mohon terima taubatnya. Sampai dia salat, sampai dia ibadah di situ. Sepanjang malam yu'dhi au yuhdits. Sepanjang dia tidak merusak amalnya dengan perbuatan tercela atau sengaja membatalkan wudunya. Semua diberikan. Nah sekarang ada pria misalnya yang biasa ke masjid, qadarullah sakit. Ya, kakinya sakit. Gak bisa dipaksa ke masjid. Idza maridal abdu, berlaku hadis ini. Ketika dia gak bisa ke masjid, Masya Allah, dia sholat di rumahnya pun pahala semua itu karena sebelumnya sering ke masjid, konsisten ke masjid. Dan Masya Allah, walaupun dia sholat di rumahnya, pahalanya dituliskan serupa dengan ke masjid. Apalagi perempuan yang dalam sucinya, dia sering menghafal Quran, dia baca Quran, dia tingkatkan amalan sunnah, dia rajin ikut ta'lim. Begitu dalam keadaan tidak sucinya, pahala-pahala itu dituliskan sekalipun dia tidak mengerjakannya. Jadi rugi kalau perempuan-perempuan dalam keadaan haidnya misalnya, maaf, ya walaupun dia mengerjakan amalan-amalan biasa, tapi saat sucinya tidak meninggalkan amalan-amalan sunnah, maka yang seperti ini banyak pahalanya. Tapi sangat rugi kalau perempuan dalam keadaan sucinya, maaf, ya tidak pernah meningkatkan amalan. Itu saat-saat masa haidnya dia kehilangan banyak pahala. Dan masa-masa itu kan terbatas. Kalau sudah monopus, sudah segalanya, kembali lagi ke seperti biasa. Ya, jadi manfaatkan dengan baik dan semoga Allah memuliakan Anda. Ya. Nah, yang jalan tengah kedua, kalau dia merasa khawatir tadi kayak tembus dan sebagainya, dia bisa ambil area luar. Tidak harus masuk ke dalam, gitu kan? Dia ambil area luar, kan? Yang kemudian dia bisa menyimak dengan baik dan seterusnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih.